Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Sangat indah kau bilang, kau ingin abdikan hidup buat Tuhan, dan kau suka melakukan semua itu. Tapi watakmu hampir tak berubah. Kau ucapkan perkataan sombong, tapi yang kau perbuat menyedihkan. Seakan lidah dan bibirmu di surga, tapi kakimu jauh di bumi. Jadi perbuatan dan perkataanmu masih buruk. Percayakah kau bisa masuk ke tanah kudus, karya dan firman Tuhan sendiri? Tanpa Dia uji semua perbuatanmu. Kedua matanya, perkataan perbuatan rendahmu semua dilihatnya. Saat ini reputasimu hancur, kelakuan dan kata-katamu rendahan, kemanusiaanmu parah, begitu benci pada orang lain, meributkan berbagai hal kecil. Kau bertengkar untuk status dan reputasi, bahkan sampai rela masuk neraka dan melompat ke dalam danau api dengan semua tingkahmu. Tuhan berkata kau penuh dosa. Percayakah kau bisa masuk ke tanah kudus, karya dan firman Tuhan sendiri? Tanpa Dia uji semua perbuatanmu. Adakah orang yang dapat menipu kedua matanya? Perkataan perbuatan rendahmu semua dilihatnya. Tuhan terus mengawasi hati setiap orang, karena jauh sebelum mereka diciptakan, Dia telah memegang hati mereka. Dia tahu hati mereka, jadi bagaimana bisa pikiran manusia lolos dari matanya? Bagaimana mereka bisa lolos dari Roh-Nya yang menyala? Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, perkenankanlah kami untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, dan bukakanlah pikiran hati kami sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan untuk kami pahami. Allah Roh Kudus, jadikanlah mata rohani kami sehingga kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-26. Yakobus pertama ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya,
ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. David Letterman secara resmi mengajukan permohonan maaf kepada Sarah Palin, Gubernur Alaska. Pasalnya, salah satu gurauan David Letterman di sebuah acara late show-nya ternyata menyinggung Sarah Palin dan keluarganya. Hanya dimaksudkan bercanda, tapi secara tidak sengaja menyakiti perasaan Sarah Palin. Banyak orang kemudian mengecam Letterman karena candaan yang dikeluarkannya terlalu kasar. Menyadari kesalahannya, ia pun kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di depan publik. Ada kalanya kita kurang berhati-hati mengeluarkan candaan ataupun perkataan. Mungkin kita tidak ada maksud menyakiti orang lain, namun ternyata bisa menyinggung perasaan orang lain. Bayangkan jika perkataan yang tidak sengaja tersebut mendatangkan dendam terhadap kita. Selain menyinggung, perkataan sia-sia pun bisa mencelakakan kita dalam banyak bentuk. Yakobus mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Ada banyak ayat dalam Amsal yang memberikan peringatan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan kita. Salah satunya adalah dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-19. Di dalam banyak bicara ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Semakin banyak kita bicara, semakin besar pula kemungkinan kita untuk mengeluarkan perkataan yang mendatangkan pelanggaran. Ketika kita tidak mampu mengendalikan ucapan kita, maka kita akan mudah terjerumus ke dalam percakapan yang mengarahkan kita pada dosa. Gosip, kesombongan, ceroboh dalam berkata-kata, mengumpat dan sebagainya, semua itu bisa dengan sangat mudah keluar dari mulut kita ketika kita tidak punya kendali terhadap apa yang keluar dari mulut kita. Hello, good morning. Selamat pagi Bu Dendi. Apa kabar? Aku senang lo sudah di sini Ibu undang untuk makan. Selamat pagi juga. Silahkan duduk. Mari. Oke Bu Dendi, terima kasih. Bu, ntar Bu, aku tuh sebenarnya buru-buru. Tapi aku mau cerita dulu tuh. Ada tuh tetangga kita tuh yang sering bertengkar. Kerjaannya tiap hari perang dunia. Tak usahlah kau menggosip. Kekang dulu lidahmu itu. Tidak bagus begitu. Iya juga ya. Memang sih itu kan firman Tuhan bilang, kita itu ibadah sejati itu adalah mengekang lidah kita. Aku baru ingat. Makasih ya sudah diingatin Bu Dendi. Puji Tuhan lah kalau begitu. Masih ingat firman Tuhan. Memang lebih bagus kita memberkatakan apa yang dikatakan oleh firman dan kata-kata Tuhan. Iya, makasih ya Bu Dendi udah diingatin. Puji Tuhan aku nggak jadi lanjutin gosip. Crane, burung bangau yang hidup di pegunungan Taurus, Turki Selatan. Burung ini cenderung untuk bersuara keras, berkoar-koar begitu ya. Terutama selama mereka terbang. Jadi sambil terbang, sambil berkoar-koar. Akan tetapi suara itu justru akan menarik perhatian burung Raja Wali yang akan memangsanya. Burung crane yang sudah berpengalaman menghindari ancaman tersebut dengan apa? Dengan memungut batu yang cukup besar untuk memenuhi mulut mereka. Hal ini mencegah supaya burung crane ini tidak mengeluarkan suara keras pada saat dia terbang atau tidak dalam keadaan terbang. Dan supaya tidak menjadi santapan bagi burung Raja Wali. Manusia juga memiliki masalah dengan mulut. Penulis Amsal berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang melebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat yang ketiga. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Amsal 18 ayat yang ke-6. Betapa banyak kesulitan yang dapat dicegah jika kita mau belajar mengendalikan lidah kita. Betapa banyak sakit hati yang kita sebabkan bagi orang lain dapat dicegah jika kita mau menjaga perkataan kita.
Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita mengenai pentingnya menjaga perkataan. Matius pasal 12 ayat 36 sampai ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Seringkali kita mati-matian menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita, tetapi mengabaikan soal mengeluarkan perkataan ini. Tidak berhati-hati dalam bercanda, kurang awas dalam berbicara, itu yang seringkali kita lakukan. Semua ini nanti harus kita pertanggungjawabkan. Apakah kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, memberkati orang lain, atau semua yang keluar dari mulut kita adalah sumpah serapah yang sia-sia sifatnya? Mulut letaknya sama, tetapi dari mulut yang sama bisa keluar keduanya, baik itu berkat maupun kutuk. Yakobus 3 ayat 10. Ini harus kita cermati dengan baik, agar segala ibadah kita jangan menjadi sia-sia. Menjaga sikap, tingkah laku, dan perbuatan itu memang baik. Namun jangan lupa bahwa ada bahaya yang mengancam lewat mulut yang tidak terjaga. Kita diingatkan untuk terus menjaga hati. Matius 12 ayat 34 dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Selain itu, ingatlah pesan penting dari Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berhati-hatilah ketika berbicara, jangan terlalu banyak mengumbar omongan, karena cepat ataupun lambat, omongan kita bisa menyinggung orang lain. Amsal 21 ayat yang ke-23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ini tentu bukan berarti kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh bercanda, boleh-boleh saja, silakan. Tetapi hendaklah kita selektif dan bijaksana dalam mengeluarkan perkataan-perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, supaya kami senantiasa menggunakan perkataan-perkataan kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami terpelihara hidup kami oleh karena perkataan-perkataan kami yang boleh membangkitkan semangat orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, dalam mereka juga memiliki kerinduan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini hari lepas hari. Berdoa juga di dalam hari-hari hidup mereka, supaya Tuhan jagai kesehatan mereka, lindungi mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka di dalam menghadapi kesulitan hidup pada saat ini. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang juga menghadapi kesulitan dalam menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan, sehingga di dalam segi kehidupan umat manusia, khususnya di Indonesia ini, mengalami kendala, mengalami hambatan, mengalami gangguan. Oleh karena itu kami mohon, biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu menolong bangsa dan negara kami ini supaya dapat terlepas daripada corona ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa, seperti dulu kala. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan syafaat kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.